أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para bapak, saudara ibu, jamaah pengawasan rahimani wa rahimakumullah. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pikantuk rahmahipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk sugeng gesang hidup yang berada di dalam keberkahanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sasampunipun kita sami muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kula panjenengan sami tasih dipun keparengaken dening panjenenganipun Allah untuk menghadiri raudhah min raudhatil jannah, taman surga yang ada di dunia. Taman surga yang ada di dunia menika namung kali. Di dunia itu ada taman surga. Taman surga di dunia ini hanya dua. Dan semoga kita bisa dua-duanya berada di dalamnya. Minimal kalau nggak bisa dua-duanya satu, Bapak Ibu. Seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, bahwa siapapun yang tidak merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Jadi dimaksud Al-Imam Ibnu Taimiyah ini orang yang hidup di dunia tidak merasakan manisnya iman. Dia tidak merasakan manisnya iman. Orang yang hidup di dunia ini dia tidak mentauhidkan Allah, itu tidak akan merasakan surga nanti di yaumul akhirah. Jadi orang-orang yang akan merasakan surga akhirat adalah orang yang sudah oleh Allah di dunia mendapatkan kesempatan merasakan surga dunia. Maksudnya apa? Surga dunia tadi, yaitu kebahagiaan dan ketentraman hati, manisnya iman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya dumateng Allah. Lah raudhatul jannah di dunia, taman surga di dunia hanya dua. Ingkang sepindah yang ada di kota Nabawi, berarti teng pundi niki? Madinah. Tepatnya di dalam Masjid Nabawi. Yang Nabi ngendikaaken antara rumahku dan mimbarku ada raudhah min raudhatil jannah, ada surga dari surga dunia, taman surga. Ada taman surga. Kalau panjenengan sami kalau tindak teng Masjid Nabawi, kita berusaha bisa ke raudhah. Di situ kemudian berdoa. Allah akan kabulkan doa yang ikhlas. Dan saat menikah diberi kemudahan sama Allah. Kalau zaman dulu Bapak Ibu 3 tahun yang lalu sebelum ada corona, sebelum ada corona,
Orang masuk ke raudhah itu berebut. Antrenya itu sampai uyel-uyelan berebut lah. Sopok sik menang ya bisa masuk ke situ. Tapi setelah adanya corona, Allah memberikan manfaat lain ternyata. Yang virus corona zaman semonten nggih. Akhirnya Arab Saudi pemerintah mengadakan sistem tasrih, urutan aplikasi. Jadi untuk masuk ke raudhah niku sakniki ngangge aplikasi. Jadi setiap orang yang umroh mendapat kesempatan sekali minimal, yang rombongan kalau itu rombongan nggih. Kalau dia sendiri bisa nyantol aplikasinya, tambah masuk bisa lagi. Ngoten nggih. Nah, Masya Allah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk ahli Arab Saudi ada keputusan kebijakan yang lain. Nek penduduk Arab Saudi informasinya katanya niku hanya setahun sekali dapat jatah aplikasi masuk raudhah. Jadi Masya Allah diatur nggih. Diatur oleh kerajaan Arab Saudi supaya kaum muslimin niku bisa mereka nantinya punya kesempatan masuk raudhah tanpa uyel-uyelan. Nggih, tanpa napa? Uyel-uyelan. Nah, niki setunggalipun nikmat Allah. Kalau kita nggak bisa masuk ke raudhah yang itu karena mungkin terkendala biaya, nggih, terkendala kesempatan, kita bisa menghadiri raudhah yang lain dari taman surga yang lain yang kedua. Napa niku? Majelis ilmu. Nggih, majelis ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, para ulama niki ngendikaaken, ora ana aktivitas yang paling nikmat. Tidak ada aktivitas yang paling nikmat kecuali aktivitas thalabul ilmi. Aktivitas mencari napa? Ilmu. Terus kita mencari ilmu. Nggih. Para ulama mereka mencari ilmu dalam mempelajari kitab-kitab berjam-jam. Dalam satu hari, berjam-jam. Kados Al-Imam Albani rahimahullahu ta'ala, Syekh Albani mempelajari ilmu dalam satu hari paling tidak 14 jam. Ya, beliau duduk sambil reparasi jam. Beliau ini mempelajari ilmu itu paling tidak 14 jam. Begitu. Nah, mila saking menika Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur nggih dumateng panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami masih diberikan kesempatan untuk bisa senantiasa hadir di majelis ilmu. Salajengipun kita sami nglajengaken babakan salat, masih babakan salat. Dalu niki kita waosaken hadis-hadis nggih ingkang magepokan kalian salat berjamaah di masjid. Dan semoga kita diberi kemudahan dening panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala, khususipun bapak-bapak bisa menjaga sholat berjamaah. Hadis ingkang nomor sepindah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di hadis riwayat Imam Muslim. An Utsman ibni Affan, saking sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian, sahabat Utsman ini sahabat yang termasuk sahabat senior, dan merupakan khulafaur rasyidin. Urutan sahabat niku pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali radhiyallahu anhu. Ini keutamaan sahabat. Sahabat yang paling ketengen menika Abu Bakar As-Siddiq. Sak sampunipun Abu Bakar, Umar. Nggih. Sak sampunipun Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu. Sak sampunipun Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Niki kesepakatan ijma'nya para ulama. Qala ngendika, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, nggih, sahabat Utsman midanget Nabi mengatakan. Ngendika napa Nabi? Nabi ngendika ngeten. Man tawaddo alis sholati
fa asbaghal wudu'ah, barang siapa yang dia itu berwudu untuk sholat, barang siapa yang dia itu berwudu untuk sholat, dia berwudu untuk sholat, summa masya ila sholati, terus dia berangkat sholat, maksudnya niku berjalan sholatil maktubah, melaksanakan sholat fardu, fasolaha ma'an nas, dia sholat bersama orang banyak, berarti ini sholat berjamaah, ini sholat berjamaah. Au ma'al jamaati, Nabi terus menegaskan atau bersama jamaah, maksudnya berjamaah berarti minimal kalih, minimal pinten jamaah niku kalih, satu imam satu makmum. Au fil masjidi, atau di masjid, ya kadang-kadang sholat berjamaah niku tidak mesti di masjid karena kondisi dan situasi. Contohnya tiang safar, ya. Orang safar dia sholatnya berjamaah, dia tidak di masjid, ya boleh, ya. Atau pas turun hujan lebat, sholatnya di rumah, berjamaah kalih istri, berjamaah kalih anak, karena hujan lebat, ya, maka itu boleh. Atau seorang sakit, dia sholat di rumah, tidak ke masjid, dilaksanakan dia di rumah berjamaah sama istri dan anak, maka itu boleh. Mula ngendikanipun Nabi, au ma'al jamaati au fil masjidi, atau di masjid, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Niki Masya Allah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatipun orang melaksanakan sholat secara berjamaah, manfaatipun orang pergi ke masjid nindakaken sholat fardu berjamaah, Allah tabaraka wa taala akan menghapuskan dosanya walaupun dia terlambat, karena kita sholat ke masjid niku yang disunahkan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, berjalan ke masjid tetap dengan tenang, tidak terburu-buru. Nah kemudian dia terlambat, walaupun dia terlambat, Allah Subhanahu wa taala akan tetap mengampuni dosanya. Masya Allah, luar biasa ini manfaat dari nindai sholat berjamaah. Kalau dia sudah terbiasa sholat berjamaah, walaupun dia tertinggal, terlambat, karena manusia kadang-kadang kebutuhannya sendiri-sendiri. Contohnya pun subuh, subuh niku beberapa masjid sudah memberikan sepeleng, basa Jawa niku sepeleng niku napa? Jarak antara waktu adzan dengan qomat pun dilonggari. Sampai ada yang sampai 15 menit. Kalau di Masjid Sahabat saya tempat kula ngimami niku 15 menit. Nanti jamnya baru bunyi tit qomat ngoten niku 15 menit. 15 menit. Nah, tiang-tiang pun kertos. Oh, kalau subuh masjid ini qomatnya 15 menit biasanya setelah napa? Adzan. Tapi kalau duhur, asar, maghrib, isya biasanya 10 menit setelah adzan. Pun mapan. Karena ada napa? Teknologi jam Ada teknologi jam yang membantu. Nah, tapi kadang-kadang kalau panjenengan sami ya tidak menafikan utawi kula sami mboten mungkiri enten hajat-hajat yang satu orang dengan yang lain niku berbeda-beda. Subuhan niku kan Masya Allah, kalau sholat subuh bangun dari tidur, ya orang niku butuh cuci tangan dulu, butuh gosok gigi, ya butuh berwudu. Kadang-kadang nuwun sewu kalau pagi hari ada yang metabolisme itu ya, buang hajat, masing-masing berbeda-beda. Ngoten nggih. Tapi berusaha tetap dia datang ke masjid. Walaupun dia terlambat, Allah Subhanahu wa taala akan tetap mengampuni dosanya.
niku kasebat wonten ing hadis riwayat Al Imam Abu Dawud. Ngoten nggih. Nek wau hadise riwayat sinten wau? Imam Muslim. Niki riwayat Imam Abu Dawud. An Sa'id ibn al-Musayyib. Saking Sa'id ibn Musayyib. Qala ngendika panjenenganipun Sa'id ibn al-Musayyib. Hadara rajulan minal ansari al-maut. Nggih. Ngendikanipun ada seorang sahabat Ansor yang sedang mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut, nazak. Sakaratul maut niku perjalanan mau lepasnya napa? Ruh. Mau lepasnya ruh. Nggih, perjalanan mau lepasnya ruh. Nazak utawi sakaratul maut. Inilah ujian yang terberat. Nggih. Inilah ujian yang terberat. Karena dipisahkannya ruh dengan badan, seperti dipisahkannya sesuatu yang menjadi satu. Sudah melekat menjadi satu yang harus dipaksa untuk dilepaskan. Dia sangat sakit, sangat sakit. Sakaratul maut. Ujian datang. Ujian datang sakaratul maut. Syaitan menjelma dalam pandangan seseorang. Ada yang kadang-kadang teriak-teriak memanggil bapaknya yang sudah mati. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin nanti nenggani tiang ingkang napa? Nembe sakaratul maut. Badhe napa? Sedo. Basane Jawa akik lelaku. Akik lelaku nggih. Paham nggih, Pak nggih? Nah, ini bapak-bapak semuanya sakit basa Jawa mboten? Sakit nggih? Soalnya saya lebih sering ke basa Jawa. Niki orang nembe lelaku. Lelaku, ojo dikandakno mencati nyawa, nek mencati nyawa pitike jenengan niku. Pakku gek mecati kurang sopan nek ning Jawa nggih. Mboten sopan niku. Pake agek lelaku. Nggih, lelaku niku ditenggani, ditunggu ya, ditunggu. Untuk diapakan? Ditalkin. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Nek nenggani tiyang kang sakit ngoten niku parah, sudah perjalanan menuju sakaratul maut, dibisikkan pelan-pelan. Dibisikkan pelan-pelan nggih. Dituntun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nek pun saged ngucapke kalimat la ilaha illallah, sudah berhenti. Biar akhir kalimat yang ia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Wis bar niku aja dikandani meneh, aja dijak ngomong liyane nggih. Bar mang puneni la ilaha illallah cak rembukan liyane. Engko sarunge kekne sapa Pak nek mati Pak? Wis repot nih. Nggih. Nah, Masya Allah niki bersyukur. Ya, sakit mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah. Masya Allah bersyukur. Nggih. Semoga itu merupakan kalam terakhir. Merupakan ucapan terakhir dumateng ingkang badhe sedo. Dados Bapak Ibu, kadang-kadang saya mendapati nggih di rumah sakit. Dulu saya niku sering nenggani anak saya itu opnam. Opnam anak saya yang ketiga niku sampai 14 kali ke rumah sakit. Kadang-kadang saya mendapati keluarga niku di saat enten saudaranya yang mau meninggal, niku malah do metu kok kamar jarik wedi. Nggih. Masya Allah kok wedi gitu, nggak mau nunggui. Nggih. Nggak tahu itu kenapa sebabnya, kok katanya saya kok wedi gitu nggih. Nah, kadang-kadang ingkang badhe sedo niku teriak-teriak menyebut bapaknya, katanya roh bapake ya, bawa air, bawa makanan, kadang-kadang nyeluk-nyeluk ibune gitu nggih. Nah, ini ujian akhir hayat, datangnya syaitan yang menjelma dan dalam pandangan manusia. Sakit dipahami nggih. Makanya kita niku biasakan untuk sibuk zikrullah, untuk sibuk banyak berzikir. Dan afdhalul dzikri, dan sebaik-baik zikir mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Utawi ingkang dipun wastani kalimat tahlil. Kalimat tahlil. Dan sholat itu merupakan amaliyah yang paling baik. Nggih. Kenapa Bapak Ibu kok sholat niku merupakan amaliyah ingkang paling sae dalam Islam ini? Ibadah yang paling afdal.
karena terhimpun dalam sholat niku semua zikrullah. Nggih, semua zikrullah niku terhimpun dalam sholat, mulai takbir. Kita mengucapkan Allahu Akbar niku takbir. Takbir niku perangane di zikir. Kemudian kita mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Nah, niku di situ ada ucapan tahmid. Bapak-bapak membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, ini kalimat tahmid. Ini perangane zikir, kalimat zikir. Barek niku Bapak Ibu mengucapkan la ilaha illallah teng tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Niki kalimat tahlil. Bar niku Bapak Ibu sujud ruku mengucapkan subhanallah. Nggih, subhana rabbiyal a'la nek sujud. Nggih, subhana rabbiyal azim nek ruku. Ini tasbih, kalimat tasbih. Makanya Masya Allah, sholat niki amalan ibadah dalam Islam yang paling afdol, sehingga ini merupakan amalan sing paling kawitan dipun hisab dening Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Nabi niku ahli sholat mboten? Jelas Nabi ahli sholat. Tapi Masya Allah, Nabi ngendikanipun Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu sering membaca doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Amalan yang paling pertama dihisab Allah niku napa? Salatnya. Ngantos Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, kaki beliau niku sampai napa? Bengkak-bengkak. Ngoten nggih. Amal yang pertama kali dihisab Allah salatnya. Niku mawon Nabi tasih doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Nah, mungkin-mungkin kalau panjenengan sami termasuk orang Islam yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Nah, datang nih seorang laki-laki Ansor pada saat mau meninggal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sakit mangertosi nggih, sebaik-baik dari umat ini adalah Muhajirin dan Ansor. Nggih. Muhajirin dan Ansor. Muhajirin niku ahli Mekah yang pindah ke Madinah. Ansor niku penduduk napa? Asli Madinah. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai mereka. Rasulullah mencintai mereka. Setunggalipun dinten pernah sasampunipun peperangan, setelah terjadi peperangan, Rasulullah membagikan ghanimah, hasil rampasan perang. Nah, terus ghanimah itu dibagikan untuk orang-orang muhajirin. Demikian dibagikan juga untuk orang-orang Quraisy yang sedang masuk Islam. Niki pas pembukaan kota Makkah. Niki pas pembukaan kota Makkah atau Fathu Makkiyah, Nabi membagikan harta. Ada yang diberi kalih Rasulullah niku suruh ngambil kambing 1 lembah, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian diutamakanlah pembagian harta tadi untuk orang-orang Quraisy, untuk orang ahli Mekah. Nah, tiang-tiang muhajir Ansor niku semune rada kagol. Basa Jawane kagol niku napa? Kegelan nggih. Kegelan Bapak Ibu nggih. Kegelan. Mereka kecewa dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai terjadi kasak kusuk di antara mereka. Bahkan mendatangi Rasulullah didatangi oleh mereka. Mereka mengatakan, Nabi Muhammad, sekarang panjenengan sudah berubah, ya. Dulu datang kepada kami Ansor, sekarang yang engkau utamakan, engkau lebih utamakan adalah orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Harta-harta mereka berikan kepada, harta-harta panjenengan berikan kepada mereka. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun beliau sampai menangis. Dan beliau dalam akhir riwayat niku mengatakan, ya, mereka pulang membawa harta, sedangkan kalian pulang membawa Muhammad. Pilih mana? Pilih mana? Akhirnya para Ansor niku, penduduk Ansor, kemudian mendengar Nabi seperti itu, mereka sedih, mereka menangis. Mereka mengetahui begitu cintanya Rasulullah kepada kaum Ansor. Jadi orang-orang Mekah diberi pilihan harta,
orang Ansor diberi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku nggih. Faqala inni muhadditsukum hadisan ma uhadditsukumuhu illa ihtisaban sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu'a thumma kharaja ila sholati lam yarfa qadamahul yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanah wa lam yadha qadamahul yusra illa hatallahu azza wa jalla anhu sayiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika apabila ngendikanipun Rasulullah bila Sa'id ibn Musayyib mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku ngendikaken apabila salah seorang di antara kalian berwudu, salah seorang di antara kalian berwudu fa ahsanal wudu'ah, terus kemudian dia membaguskan wudhunya seperti yang pernah kita bahas tentang wudhu ya. Wudhu secara sempurna, wudhu secara sempurna. Lajeng ngendikanipun Rasulullah, maka tidaklah dia mengangkat kaki kanannya kecuali Allah Azza wa Jalla mencatatnya sebagai satu kebajikan, mencatat sebagai satu kebajikan. Mulane sing ganjarane paling akeh niku sing rumahnya paling jauh dari napa? Masjid. Pernah dulu para sahabat niku napa niki datang mencari tanah di sekitar Masjid Nabi. Ya. Nah, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ngemutaken justru yang paling banyak pahalanya itu yang paling jauh rumahnya dari masjidnya. Saged dipahami nggih? Nah, ini hitungan pahalanya seperti itu. Tapi kalau panjenengan sami juga mengambil manfaat, mencari rumah dekat-dekat masjid, ya, rumah dekat-dekat apa? Masjid. Untuk apa? Untuk kalau sami bisa selalu mendengar azan. Tapi nek saat ini sampun masya Allah ya, kita sudah diberi kemudahan sama Allah, ya. Entenipun teknologi pengeras, ya. Adanya teknologi pengeras. Lah akhirnya kalau panjenengan sami walaupun rumahnya jauh pun alhamdulillah bisa mendengar azan. Lah niki setunggalipun nikmat yang wajib kita syukuri nggih Bapak Ibu. Wonten ing Indonesia niku azan niku Masya Allah sama pemerintah tidak dilarang. Nggih. Benten teng ngene Singapura. Singapura niku azan niku aja dilarang sama pemerintah disuarakan keluar. Salatnya di apartemen niku. Benten lagi di beberapa daerah ya, di tempat yang lain ya seperti di Australia misalnya atau bahkan Aljazair sekalipun misalnya pengajian saja harus melalui perizinan surat menyurat ke pemerintah. Di Aljazair seperti itu ya. Ini ceritanya rencang yang asal dari Aljazair yang pernah tinggal di Indonesia. Dia serius, Indonesia niki Masya Allah negara yang nikmat. Indonesia niki negara yang apa? Nikmat. Azan diperbolehkan, suara keluar. Dengan sakit midanget ya di sini saja berapa masjid niku. Azan semua nggih. Nah, kita ke Solo, pas sholat menjelang sholat nggih mendengar azan. Kita sani tindak ke Jakarta, pas sholat nggih suami mendengar apa? Azan. Niki nikmat yang wajib kita jaga. Nggih, nikmat yang wajib kita jaga. Mulanya umat Islam niku selalu mendoakan pemimpin. Pemimpin kita doakan, pemimpin kita doakan. Kebaikannya pemimpinnya akan memberi manfaat kepada kebaikan umat rakyat. Ngoten nggih. Jangan menjelek-jelekan pemimpin. Nah, manusia mereka juga manusia. Niki apalagi nuwun sewu nggih umat Islam gampang sekali, mudah sekali mengkritiki pemerintah, apalagi di tempat-tempat umum, menjelek-jelekan pemerintah, ini nggak boleh. Mestinya yang leres niku umat Islam mendoakan kepada para pemimpin. Ngaten nggih? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya besok ini kan 2024, suhu di Indonesia agak panas dikit kalau masalah pemilu ya.
Ya umat Islam jangan sampai berpecah belah. Umat Islam siapapun pemimpin tetap mendoakan. Kita doakan itu pemimpin-pemimpin itu. Dan jenengan tinggalin itu. 3 pasangan calon itu semuanya Islam napa mboten? Islam napa mboten? Islam semua. Islam semua. Bapak-bapak hati-hati menggunakan jari-jari, hati-hati di media sosial nuwun sewu. Jangan menyebarkan hal-hal yang niku nanti mengandung fitnah, menjelekkan. Jangan ikut-ikutan nggih. Ada sini menjelekkan sana, sana menjelekkan sini. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut menyebarkan. Kenapa? Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban, dihisab wonten dinten kiamat. Nggih. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Doakan sajalah, doakan, bismillah kita doakan. Doakan semoga menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Ngoten niku kita doakan. Nggih, kita doakan. Jangan ikut-ikutan menyebar fitnah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang disiksa di kubur gara-gara napa ngendikanipun Nabi? Hidup di dunia suka napa? Memfitnah, adu domba. Hati-hati. Nggih, hati-hati. Jangan sampai nggih di saat-saat seperti itu kula panjenengan sami malah klepian, nggih, kemudian lupa, akhirnya ikut nyebar sesuatu yang hoax, nggih, nyebar penghinaan kepada salah satu, masya Allah niki nanti di akhirat ada tanggung jawabnya. Coba kita sedikit merenung, nggih, misalnya nuwun sewu, ada di antara kita dapat berita hoax atau mungkin berita niku nggih di medsos biasalah kayak gitu. Nggih. Si A menjelek-jelekan si B misalnya, atau rakyat netizen niku lho menjelek-jelekan pasangan si A atau si B, atau calon presiden A atau calon presiden B misalnya, dengan tuduhan-tuduhan ini dan itu, menjelekkan, menghinakan, merendahkan dan seterusnya. Kinten-kinten Bapak Ibu, kita itu sanggup nggak minta maaf kepada orangnya nanti? Kalau ternyata apa yang kita sebarkan itu salah, kira-kira jenengan sanggup nggak minta maaf kepada yang jenengan ikut sebarkan itu? Kira-kira sanggup betul? Kira-kira jenengan dikei waktu betul? Misalnya jenengan ikut, misalnya ini ngomong-ngomong sekedhik nggih, untuk kita lebih hati-hati. Misalnya enten umat Islam nuwun sewu misalnya menjelek-jelekan Pak Prabowo misalnya, mungkin nggak nanti bisa minta maaf ke beliau? Aksesnya mungkin sulit, arep nemui angel, nomor teleponnya jenengan boten duwe. Ada yang menjelek-jelekan misalnya Pak Ganjar misalnya nih contoh nggih, mungkin nggak nanti minta maaf kepada beliau? Kapan kesempatan kita bertemu beliau? Coba nih, padahal niki kalau kita mendolimi, melanggar hak manusia, kita harus diikhlaskan, kita minta maaf. Terus ini sing ngelek-elek misalnya Pak Anies misalnya, ini ngomong-ngomong dulu ya biar kita lebih hati-hati nggih. Mungkin nggak nanti kita itu minta maaf kepada beliau? Nah ini loh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lebih harus berpikir maslahat madorot, dan kula panjenengan sami harus berhati-hati. Nggih, sesuatu itu harus ditimbang-timbang, hati-hati, jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Sakit paham nggih? Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lajeng Nabi ngendikaken, dan tidaklah seorang itu mengangkat kaki kirinya kecuali Allah akan menghapus kesalahan darinya. Oh, masya Allah niki nggih. Allah niku Maha Rahmah. Allah niku begitu sayang kepada hambanya. Di saat hamba itu diperintah oleh Allah pergi ke masjid, Allah memberikan pahala yang besar. Langkahnya mengangkat derajatnya, kanannya itu membersihkan dosanya, langkah kaki kirinya itu mengurangi kesalahannya. Lajeng wonten ing hadis Rasulullah ngendikaken, nggih, maka silahkan kalian mendekatkan langkah atau menjauhkannya. Sebetulnya nggak masalah, mau tinggal di masjid dekat, mau tinggal masjid jauh, tidak ada masalah. Nggih, karena nanti hitungannya sama.
Hitungannya sama. Apa? Akhirnya sama-sama mendapatkan pahala. Yang rumahnya dekat ke masjid juga rajin ke masjid, yang rumahnya jauh dari masjid juga rajin ke masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lajeng ngendikanipun Nabi, jika ia datang ke masjid lalu sholat berjamaah, ngendikanipun Nabi, ghufira lahu, dia akan diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Nah niki, jadi semangat kula panjenengan sami pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, lajeng ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in atal masjidah wa qad shallu ba'dun wa baqiya ba'dun shalla ma adraka wa atama ma baqiya kana kadzalik. Nah ngoten niki ngendikanipun Rasulullah nggih. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Jika ia sampai ke masjid, fa'in atal masjidah. Kalau dia sampai ke masjid, waqad shallu ba'don. Mereka semua sudah sholat. Berarti nindakakenipun terlambat. Nggih, wa baqiya ba'dun. Ya, jadi terlambat dia datang ke masjid, jamaah pun ngadeg, sudah berjamaah dilaksanakan. Orang itu akan diberi pahala oleh Allah sebagaimana kebiasaannya. Nek tiyang niku wis biasa ke masjid, walaupun dia terlambat, walaupun datang imame wis salam. Ngoten nggih? Datang ke masjid imame pun pripun? Salam. Berarti rampung napa mboten salate pun rampung. Tetap dapat pahala berjamaah. Nggih. Walaupun dia itu sholat di masjid karena ada corona waktu itu. Pas zaman corona kan enten sebagian masjid kan ditutup sementara nggih. Ada juga yang tetap melaksanakan jamaah kan gitu nggih. Ini kan perkara ijtihadiyah pendapat ulama berbeda masalah ini. Kita menghormati nggih, menghormati perbedaan pendapat para ulama karena masing-masing sama-sama menggunakan dalil. Kan ngoten nggih. Nah, kita tinggali waktu corona terjadi beberapa masjid nggih ditutup sholatnya, kan proses kan nih kok. Pertama enten proses ditutup orang ke jamaah total kan gitu nggih. Dan niku berangsur berjamaah tapi jaraknya pripun? Diberi jarak let ngoten nggih. Nah, baru kemudian setelah corona ini pun napa nika sudah mereda, kemudian jamaah apa niki dilaksanakan kembali kan gitu. Nah, orang ini sudah biasa sholat berjamaah. Terus masjidnya ditutup karena wabah dan corona, dia sholat di rumah. Maka pahalanya itu sama tatkala dia mengerjakan di rumah, diganjar dening Allah, dia itu melaksanakannya secara berjamaah. Nggih, padahal sholat berjamaah pahalanya berapa tadi? 27 derajat. Lah Rasulullah ngendika, fa in atal masjidah wa qad shallu fa atamma sholata kana kadzalik. Begitu juga kalau dia sampai di masjid dan sholat sudah selesai. Nek wau kan dugi masjid sholat tesih ning terlambat kan ngoten nggih. Nah, mungkin agak terlambat sak rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Niki dia sholat itu terlambat, sudah salam imamnya. Maka kemudian dia tetap sholat di masjid itu menyempurnakan sholatnya. Dia baik sholat ngadeg, ya boleh dia minta teman. Datang sudah salam imamnya, boleh dia ngajak teman yang sudah sholat. Ya, saya mau sholat, tolong ditemani. Berarti diajak berjamaah. Maka pahala teman yang berjamaah tadi dihukumi berpahala sedekah. Saged paham nggih bapak-bapak ya? Jadi kalau misalnya bapak-bapak tindak mriki masjid pun rampung, salam rampung, bapak-bapak yang tertinggal tadi sholat sendirian tapi ngajak teman satu, temani saya ya jamaahnya, maka yang satu nemenin tadi pahalani pun pahala sedekah. Saged paham nggih? Nah, yang tertinggal pripun? Tertinggal tetap dihukumi mendapatkan sholat secara berjamaah. Niki manfaatipun sholat berjamaah. Hadis yang ketiga nggih. Hadis yang ketiga.
An Abdurrahman ibni Abi Amrah qala dakhala Utsman ibnu Affan al-masjidah ba'da salatil maghrib faqa'ada wahdahu fa'aqadtu ilaihi. Abdurrahman ibni Abi Amrah ngendika, Utsman radhiyallahu anhu, beliau datang ke masjid, masuk masjid. Beliau masuk masjid. Kapan niku? Ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib. Yes, setelah salat maghrib. Kemudian beliau duduk sendirian. Yeah. Maka kemudian aku menemani duduk di sampingnya. Menika Abdurrahman ibni Abi Amrah. Faqala ya ibna akhi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Rasulullah ngendika, Utsman ngendika akan, wahai anak saudaraku, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Nabi ngendika, man sholal isya'a fi jama'atin, sapa sing nindakake salat isya secara berjamaah. Nggih, nek teng mriki men alhamdulillah Bapak Ibu, tetap salat 5 waktu ada jamaahnya ya. Kalau kita ke Nuwun Sewu, saya ke pelosok-pelosok di Wonogiri nggih, Gunung Kidul itu. Nuwun Sewu, kalau musim hujan gini ini jamaah jarang tegak. Karena masyarakat niku tinggal ke hutan. Ya. Dia bawa ternaknya ke sana. Jadi sapi niku digaweke kandang teng ngalas. Karena kesempatan hujan di sana itu, kesempatan bercocok tanam, kesempatanipun bertani niku nek pas hujan ngeten iki. Nggih. Jadi tanahnya tandus, banyak bebatuan. Nek pas musim jawah ngeten iki kesempatan nandur. Jadi ngasek turu yang alas. Kayak ngomah nu sangu beras, sangu bahan lauk pauk, nggih. Kemudian sapine ya dukone ngalas. Tidur di hutan. Nggih. Akhirnya golek jamaah niku pripun? Masjide angel. Nah, di sini Allah beri kesempatan kelapan sami kenikmatan. Ya, tetap ada berjamaah tegak terus. Saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok, ini karena sebuah tuntutan kondisi harus tinggal di hutan karena ngejar hujan niki. Kalau nggak gitu nggak panen betul Bapak Ibu. Ya, akhirnya pun kita dapati beberapa masjid niku ya banyak yang kosong, Nah, sinten sing salat berjamaah secara salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, ganjarane kados tiyang nindakaken salat setengah malam. Nggih, ganjarane kados tiyang niku nindakake salat setengah malam. Berarti wit maghrib tekan jam 12 bengi. Jam 12 bengi tengah malam, jam 00 nggih. Nah, tengah malam itu batas akhir isya. Batas akhir isya niku tengah malam. Pahalanya seperti melaksanakan salat setengah malam, Masya Allah. Wa man shalas subha fi jama'atin, lan sapa sing salat subuh berjamaah, faka'annama sholal laila kullah, seperti pahalanipun nindake salat malam semalam napa suntuk. Nah, kita wangsuli nggih. Pertama walau nggih, wong sing nindake salat berjamaah menghapus napa dosa. Sing nomor kalih, tiyang nindakake salat berjamaah itu panen pahala. Napa niku? Nek pas salat jamaah subuh niku ganjarane kaya wong nindakno salat semalam suntuk. Nek tiyang niku nindakno salat berjamaah isya kados pahala setengah malam. Wah, kalau gitu saya tak salat isya tok kali subuh tok Pak jamaah. Wis cukup. Mboten, kan pertama tadi ingin dihapus dosanya. Berarti nggih dhuwur ditindakno, asar yo berjamaah, pri penting gawean yo kancane cak leren sik yo jamaah sik gitu. Nggih. Mulane khotbah Jumat niku ampun dangu-dangu. Khotbah Jumat niku enggak usah panjang-panjang. Yang cendak mawon. Memang sunahnya begitu masalahnya. Saiki contoh jenengan niku salat teng ngene pabrik nggih.
di pabrik niku. Masjid pabrik nggih, di Indonesia kan masjid pabrik-pabrik itu ada masjidnya. Niku peraturan pemerintah lho, Pak. Nggih, peraturan pemerintah pabrik besar niku harus ada masjidnya. Pabrik yang karyawannya sekian ngoten niku harus ada masjidnya. Masya Allah niku. Menara napa niki Mutu Gading. Mutu Gading itu milik India, Pak. Nggih, Mutu Gading niku milik India. Tapi enten masjidnya. Ya. Terus pabrik sosis Kimbo itu milik India juga. Ya. Milik India niku. Kemudian pemegang sahamnya Nasrani. Ada masjidnya karena peraturan pemerintah. Lho niki lho nikmat ning Allah, masyaallah. Nikmatnya di Indonesia itu luar biasa nih. Pemerintah itu ikut ngurusi agama Islam. Sudah diurus agama Islam kali pemerintah niku. Masjid, ngedeke masjid sak nggon-ngoning masyaallah gampang. Dijini oleh nggih, pabrik-pabrik harus ada masjidnya. Terminal enten masjidnya mboten? Terminal ada masjidnya. Pasar enten masjidnya mboten? Minimal musola ada. Nanti tidak pasar Kalioso niku. Pojokan niku kan musola. Ada niku disiapi sama pemerintah. Jadi nikmat yang luar biasa. Negerinya aman, itu nikmat yang luar biasa. Nggih. Orang Islam boleh melaksanakan ibadah nggih. Dengan kebebasan sama pemerintah dibebaskan boleh. Masya Allah niki nikmat. Dengan niku aja golek masalah karo pemerintah gitu nggih. Jangan cari masalah dengan pemerintah. Jangan seperti itu. Doakan terus kebaikan untuk mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng hadis ingkang bacute niki luar biasa nggih. Salat subuh niku didongakno malaikat. Wah, mboten bain-bain niki. Sing ndongake sinten? Malaikat. Malaikat yang mendoakan. Disuwunna pangapura dumateng panjenenganipun Allah. Disuwunke pangapura. Dan akan disampaikan kepada Allah tatkala hamba itu sholat asar berjamaah dan sholat subuhnya berjamaah, malaikat akan menyampaikan laporan kebaikan kepada Allah. Hambanya ditinggalkan dalam keadaan beribadah. Ini jadi pergantian malaikat, shift malaikat niku, pergantian malaikat niku waktu asar dengan waktu napa? Maghrib. Yang sowan dumateng Allah untuk menyampaikan apa yang dikerjakan para hambanya. Itu waktu asar dan waktu maghrib. Lawasih hadis ini terakhir nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nggih. Saking Abu Hurairah bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken. Yata'aqabuna fikum malaikatun bilail wa malaikatun bin nahar. Terjadilah napa pergantian tugas malaikat malam dan malaikat siang. Nah, nggih. Allah niku menjaga hambanya dengan para malaikat. Dunia niki dijaga oleh Allah dengan penjagaan para malaikat. Bergilir ngendikanipun Nabi. Bergiliran mereka. Tugas menjaga waktu malam dan malaikat waktu siang. Ngendikanipun Rasulullah, wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Jadi pergantianipun waktu sholat subuh kalian apa? Waktu sholat asar. Ngoten nggih, Masya Allah. Nah, jadi tugas yang dibagi-bagi. Nggih. Bapak Ibu sekalian, kemarin niku waktu saya umrah nggih, saya umrah niku dikasih tahu nggih sama temen di Saudi niku tentang tentara-tentara yang menjaga pelataran Ka'bah, Pak. Pelataran Ka'bah niku kan dijaga tentara nggih. Terutama nggen Hijr Ismail, terus gene Hajar Aswad dan banyak nanti sekelilingnya itu tentara. Niku tugasnya berat, Pak. Tugasnya berat. Nggih. Jadi mereka niki digilir karena tugasnya berat. Apalagi gen Hajar Aswad niku lah, Masya Allah, tiang uyal-uyalan raka-rakaran niku nggih, rebutan. Ternyata teman ini menyampaikan, kenapa tugasnya ini digilir? Gilirannya pun cepat, karena tugas di area ini paling berat. Di area pelataran Ka'bah itu paling berat. Pemerintah niku akan mengkisos tentara yang saat itu tugas terjadi umat Islam pas tawaf meninggal gara-gara
keteledoran penjaga. Ngoten. Jadi niku kudu pas banget niku, pergantian niku pas banget. Nggih, pas jaga sing gondeli ngen Hajar Aswad niku pas banget. Niku selip sithik mawon bisa terjadi kecelakaan di posisi itu. Tiang ditak-itak akhirnya apa? Meninggal. Nggih. Nah, terjadi seperti itu, maka nanti penjaga itu, tentara itu dikisos sama pemerintah. Oh iya betul, ben-ben niki. Makanya Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang saya berpikir ya, kenapa sih orang-orang ini, sebagian orang Indonesia itu kok masih ada yang suka menjelek-jelekan Arab Saudi, suka menjelek-jelekan Arab Saudi. Wah, ini keliru. Ya, kalau Saudi sudah kita jelek-jelekan, mana lagi negara Islam yang akan dikatakan sebagai negeri Muslim yang menerapkan syariat Islam? Wah, Masya Allah, ngaturnya itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Ya, pelayanan kerajaan Saudi untuk tamu-tamu Allah itu sudah luar biasa nih Bu. Keamanannya itu luar biasa. Ya. Mulai bayangno dari pasrah wong selokaton kira-kira bubar iki. Ora iso jalan gas niku. Ngaturnya itu wala Masya Allah luar biasa itu. Ya. Begitu dijamin keamanannya. Ya, dijamin keamanannya. Itu luar biasa. Ya. Dan orang-orang sana niku dermawan-dermawan. Kalau kita ketemu ya menjelang maghrib, pulang subuhan pulang, banyak orang-orang Arab Saudi menawarkan kurma gratis, makanan, oh Masya Allah itu. Itu luar biasa ngoten niku. Nah, kadang-kadang orang Indonesia tidak tahu nih yang suka nyebar ke hoak-hoak itu, mengarahkan untuk menjelek-jelekan Arab Saudi. Wah, ini nggak benar seperti itu, nggak bagus seperti itu. Karena itu negara Islam di dunia ini yang masih menjaga syariat Islam, menjaga syariat Islam. Nah, lajeng jamaah sami rahimani wa rahimakumullah. Tsumma ya'rujul ladzi batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Nah, kemudian para malaikat ini setelah terjadi pergiliran tugas, mereka naik untuk bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lajeng Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu. Pripun pertanyaan Allah kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, piye kahanane hamba-hambaku engkau tinggalkan, piye kahanane pada saat kalian meninggalkan hamba-hambaku. Maka para malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Aku tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Oh, ini Masya Allah. Malaikat malam, sowan dumateng Allah mengatakan hamba-hambaku tadi melaksanakan sholat asar. Malaikat siang mengatakan hamba-hambaku saya tinggalkan keadaan mereka sholat subuh. Ditinggalkan dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Dimintakan ampunan kepada Allah. Malaikat-malaikat niku hamba-hamba yang boten nate maksiat belas kali Allah. Dungane kabul boten? Dungane kabul boten? Dijabahi sama Allah. Doanya malaikat Masya Allah mendoakan orang-orang yang sholat berjamaah. Mula kula sami berusaha semampunya. Bismillah, awake sehat, boten jawah, tidak safar. Kalau panjenengan sami berusaha bapak-bapak nindaki sholat berjamaah. Bagaimana ibu-ibu sholat berjamaah, boleh enggak? Boleh. Ibu-ibu mau berjamaah ke masjid boleh, ya, tidak terlarang. Ibu-ibu wanita muslimah mau sholat berjamaah ke masjid enggak apa-apa, boleh. Bagaimana kalau sudah bersuami? Izinlah sama suami. Terus gimana ke masjidnya? Menutup aurat. Ke masjidnya tetap menutup aurat yang syar'i. Terus gimana? Tidak memakai minyak wangi. Kamu wanita nggih, nek untuk bapak-bapak bagus pakai minyak wangi. Sunnahnya pakai minyak wangi. Nek ibu-ibu pripun? Boten. Gitu ya. Nah, begitu nggih Bu nggih. Jadi bukan berarti wong wedok gak oleh sholat jamaah ning masjid. Oh Pak, boleh. Wanita boleh sholat berjamaah di masjid asalkan
menutup aurat ingkang syar'i. Yang kedua, tidak memakai apa? Minyak wangi. Kalau sudah bersuami, izin kepada sinten? Suaminya. Nah, kemudian kalau memang nanti perjalanannya aman, monggo. Kalau misalnya ada gangguan fitnah di jalan, ya jangan. Sholatnya di rumah. Sakit paham ya? Kita akhiri, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, ada hadiah untuk bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. Panitia nggak nyediain hadiah, alhamdulillah saya dari rumah bawa. Pertanyaan nomor 1, bapak-bapak dulu. Keutamaan sholat berjamaah yang sudah kita sebutkan tadi napa mawon. Monggo sinten? Silahkan bapak-bapak. Monggo bapak-bapak silahkan dijawab. Keutamaan sholat berjamaah. Nah. Monggo bapak-bapak. Ampun pekewuh Pak, biasa saja. Ampun pekewuh Pak, silahkan Pak. Napa niku keutamaan sholat berjamaah ke masjid? Monggo Pak. Nggih. Ya apa-apa, nggih, nih Pak Kanun hadiahnya ya. Satu lagi untuk bapak-bapak nggih. Nah, bapak-bapak yang lahirnya bulan Januari sinten? Weh. Nah, mangga Pak, ning sing sepuh men. Dua toh. Dua ya ibu-ibu mboten uman. Ibu-ibu lain kali insyaallah nggih. Nah, boleh mangga Pak nggih. Kita akhiri nggih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mugi-mugi kula sami selalu dimudahkan oleh Allah nindakaken ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.